Kami dari Universitas Trunojoyo Madura, kami dari Prodi Agribisnis Pak. Dari kelompok 7 ingin menanyakan tentang komoditas ayam. Oh ya, Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak? saya Haji Jamil. Pak Jamil, terus Asli sini Pak. asli sini, Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Esta Ramadhana Pak. Esra Madana ya. Nah, lebih kan, Lora kan? Iya, apa yang ditanyakan sekarang? Itu, bila mau tanya, Ya, Sudah syutingnya ya? terkait budidaya ya. Iya. Itu budidaya ayam itu kisarannya antara 0 sampai umur 35 baru start panen. Satu bulan 5 hari. Jadi umur 28 hari dikurangi 40% dari kapasitas. Kapasitas itu kan sana 17.000 ya kandang saya. Itu dikurangi kurang lebih sekitar 6.000. Atau nanti malam? Atau nanti malam dikurangi 40% buat trek cuma nggak dapat. Nggak dapat besok atau Nanti lusa. sama besok hari Minggu baru dapat. jadi ini udah mau panen Pak. Sebenarnya nggak panen, iya Penjarangan panen, istilahnya. pengurangan. Pengurangan. Ya. Jadi panennya itu nggak langsung semua ya? Enggak, ya, jadi kalau ini kan kalau seandainya bisa juga dipanen sampai terakhir nanti dipanen total ketika di umur tetap di umur 35, cuman kurang maksimal. Masalahnya ayam kan sudah terlalu padat. Jadi seharusnya Perkembangannya itu. umur 28 ini harus dikurangi 40% gitu. Jadi sehingga sisanya itu kan yang besar. Soalnya kan yang dikurangi kan yang pilihan yang kecil itu. Oh, malah yang kecil yang dikurangi. Ya, Duluan, soalnya kan dia makannya banyak, bobotnya Tidak kan berkembang, berkembang. kurang, perkembangannya kurang. Untuk perkembangan itu beda jauh dengan Jantan yang besar. betina itu yang diambil betinanya. Pinanya. Ya, Banyak yang betina. aku tidak kecil-kecil yang saya juga tak kurangi. Masalah itu, masalah omset itu pabrik itu mengeluarkan dana itu kurang lebih sekitar kisarannya itu kurang lebih dari mulai bibit, Pakan. obat, pakan itu kurang lebih sekitar 600 lebih lah juta ya. Dengan 17.000 ekor. Nah, dengan kapasitas 17.000 ekor ini pabrik itu istilahnya itu kurang lebih antara 500 sampai 600 di atas sedikit itu antara itu. Nah, cara pembagiannya ke saya nanti itu tergantung kembali lagi ke ayam. Jadi kalau ayam bagus itu insya Allah saya sudah terhitung kontrak. Jadi saya nggak terlalu berpengaruh dengan harga pasar karena kontrak saya sudah nilai kontrak. Jadi kontrak itu nanti kontrak ini sekarang kalau nggak salah 23.000 per kilo. Begini. Tapi Ya. pakannya mahal juga. Tapi pakan luar biasa sekarang pakan kurang lebih sekarang Per itu kilo ada yang hampir berapa? 12.000 12.000, per 10.000. kilo Itu sekarang. per yang aja. Iya. Iya. Sedangkan setahun itu habis berapa ton? Kalau sekarang ini kemungkinan antara 3 ton sekarang ini. Satu hari. Satu hari. 60 sak berarti. Ya kurang lebih Atas bawah. 60 sak. Terus bawa 60 juta. Ya kalau kayak udah sekarang ini masalah kepadatan full, Belum bahan ayam belum pengurangan. kalau sama sekali Belum kalong. itu. Harus Terus- juga untuk penjarangan. Jadi karena ya jadi nanti di itu nanti di endingnya itu nanti dengan beberapa puluh ton gitu saya itu gitu. Waktu akhir. Waktu air selesai panen semua total saya di total sampai berapa normalnya itu kalau ayam bagus itu pakan itu saya mainannya per satu periode itu kurang lebih sekitar 1.100 sampai 1.000 antara 1.100 sampai 1.150 Itu pakan. makannya. Itu 1.150 sak pakan. Terus tonasenya itu kalau ayam bagus dengan pengeluaran pakan segitu itu antara kurang lebih sekitar 35. 35, 36 ton. Kalau kita habis kalau kita dapat 32, 33 itu udah nggak hasil. Udah kakek kok gitu. Bukan papu. Bukan saya Pak, rugi. rugi. Ya, saya rugi Rugi operasional. operasional saya. Saya rugi. Karena Jadi, operasional pabrik nggak mau nanggung. saya tahu operasional kan pabrik nggak pernah. Jadi kan Iya. saya Untuk anak-anak kandang, sekam, hasil istri itu harus siap dana kurang lebih sekitar 33 juta. per periode. Per periode. Ya. Hasil nggak hasil, saya hasil tahu. harus punya dana segitu buat anak Untuk dana buat, operasional. buat bayar anak, buat bayar guru ya, buat itulah bayar segala macam sekam operasional itu. Kayak kemarin beli obat ya duit sendiri. Listrik aja sudah mainannya antara 12 juta satu bulan. Betul. Ya. Itu kalau ketemuan satu periode, kadang satu bulannya malah 12 juta per anak.
itu kan saya kerja ini untuk 2 bulan, 2 bulan, satu kali satu periode untuk 2 bulan kerja kan itu. Iya. Jadi kandungannya harus 2 bulan, semuanya harus 2 bulan. Kayak ada yang urgent beli obat di kantor nggak ada ya kita ngeluarin duit sendiri. Iya. Tapi gitu diganti nggak? Itu siapa? Ada. Enggak Makanya ada yang kembali ke ayam tadi. Iya, harus memang ayam itu kita gimana ya. Ya diharapkan kalau bisa itu jangan sampai merugi gitu. Tapi ya ada juga dalam 1 tahun ada juga pernah juga. rugi belas rugi pernah. Dalam ini Bu, 1 tahun ini kerugiannya nggak terlalu tinggi. Ya pernah rugi nggak dapat belas sama Belas sekali. nggak dapat sama sekali. Iya. Kamu diganti kantor nggak mau ganti belas. Kalau zaman dulu masih ada kompensasi. Ada kompensasi, ada dana Jadi, untuk bayar listrik. bayar listrik. Kalau sekarang nih Nggak ada. sudah perkembangan zaman ya. Kandang pun semua sekarang serba udah mewah-mewah luar biasa, banyak sekarang kandang ini. Terutama Madura, mungkin sebentar lagi Madura ini overstock. Overstock soalnya. Karena yang benar kalau Madura yang kakak itu bangun kandang itu udah gila-gilaan. Makanya sekam sekarang yang sisa Sekam dicari. itu sekarang biasanya sekam 2.000 sekarang sampai 10.000 satu saat. Iya. Kan biasanya juga total namanya. Iya. Yang biasanya kalau saya dari dari segi gilingan itu 2.500, 2.000. Sekarang itu Bu, ada yang paling murah itu 6.000. Tapi di ayam ini dilihatnya itu endingnya nggak bisa diprediksi. Nggak bisa. Kadang-kadang pernah Ini ayam pernah bagus. trouble Manu. Pernah ayam bagus juga dapatnya sedikit pernah. Pernah ayam bagus. Toh hasil sama sekali. Nggak dapat kita. Iya nggak dapat. Berarti nggak tergantung ayamnya gitu ya Bu? Enggak ya tergantung nanti di endingnya itu nanti. Makanya di endingnya itu nanti di tonase itu. Di tonase FCN-nya masuk apa enggak gitu itu. FCR-nya masuk apa? Walaupun kelihatan ayam bagus tapi kadang-kadang ini Nanti pakannya bengkak bisa gitu. Ayam makan terus tapi banyak jadi faktor, daging. banyak faktor. Soalnya karakter ayam kan nggak sama. Beda. Setiap hincer menetaskan kan karakter nggak sama. Ada yang ayam doyan makan tapi bobotnya kurang banyak kan gitu. Nah itu yang bahaya banget. Human error pernah gara-gara anak kandang nggak nyalain kipas, ayam mati hampir setengah kandang. Endingnya hasilnya bagus pernah. Itu nggak matiin selama berapa jam? Itu nyala berapa jam ya? Hampir Dari jam dari jam 12 malam pagi. jam 12 malam saya kandang itu sebelum subuh jam 4-an gitu. Berapa jam 4, 3 jam 4 jam. Udah habis. Udah habis. Separuh kandang waktu ayam Di atas, 23 di yang kandang di ada. atas. Itu langsung mati. Mati. Total. Itu gimana Bu? Saya- Dijual masih di mana? Siapa yang mau beli bangke? Jadi dibuang Ya, ya? Kubur, apa? Di belakang itu ya? Iya di Ya, sudah ada risiko. ganti. Sudah risiko orang kerja banyak. Saya harus ganti waktu itu semua. Ganti DO. Ganti yang berapa itu? Mau? Berapa puluh Untuk juta? waktu itu masih murah. Itu ada masih murah harga kontraknya. Saya ganti waktu itu 2 ton 3 ton ya. 2 tahun sampai 3 tahun. Saya kurang lebih sekitar 45 juta 50 juta. Nah pas saya punya duit lagi saya plokin lagi. Iya, harga ayam masih murah itu. Harga ayam kan masih 12.000 di pasar, harga pasar. Sedangkan harga kan saya ini kontrak. Kontrak. Sedangkan kontrak saya pabrik 20.000. Kalau saya kan mau kan curang saya biar 4 ton 5 ton kan nggak Enak, masalah. iya, Malah benar saya juga. udah jelas-jelas untung. Kalau Untung. tinggal saya beli DO untungnya udah jelas. Per 1 kilo 7.000. Nah, kalau 1 ton kan lumayan 7 juta. Kalau kali 4 ton kan. Cuma saya nggak mau berbisnis begitu ya nggak mau lah. Dimakan apa? Saya tuh nggak apa ya Pak, kalau kawan-kawan kan kadang-kadang kalau Kawannya sudah kelihatan nggak hasil udah kita hasil itu sudah dijual ayam. suka begitu. Saya enggak lah, Hah, sudah punya risiko siapa orang, itu? sudah risiko orang kerja ya rugi gitu aja mau diapa lagi kita juga. Bukan punyanya sendiri. Sebenarnya kalau untuk peternak ini ya saya nggak sombong. Peternak ini paling lama paling Madura, lama saya ini paling lama. Kandang ini dibilang kandang jadul tapi rezekinya bagus. Iya. Saya paling lama saya ke kandang itu tahun 2011. Udah mulai. Iya, saya bikin kandang ini. Dengan kemarin-kemarin orang dulu kalau begini tanya Pokoknya budget, kesini budget kalau ada yang berapa, mau bikin budget kandang berapa kesini kandang ini dulu konsultasinya gitu. nggak tengah Nggak malam, jadi, ada yang nggak ada. kantor. Dulu kayak kasihan nggak malam orang datang ke sini nanya. Tadi kecepatannya anginnya berapa, gimana posisinya. Sudah kadang-kadang tanya sama pabrik itu disuruh ke sini. Iya, bagus, kak dulu waktu Ayo itu. konsultan gimana sih gitu? Penyuluh. Iya, bahkan Nanti sampai dia ke Ketapang kecepatannya sana sekian, loh. budgetnya sekian gitu. Sampai ke Ketapang dulu minta tolong surveikan lokasinya seperti apa. Saya bilang, Oh, saya kalau kandang nggak terbuka ada. itu nggak menyarankan. Masalahnya kandang terbuka itu kan memang lebih murah, cuman masalahnya kan Penyakit. ya karena Sekarang aja banyak yang nggak diisi kadang terus. mengikuti cuaca luar. Kalau cuaca luar saya begitu ekstrim tetap ekstrim. Tapi kalau kandangnya seperti ini kan, kalau seandainya alat-alatnya masih berfungsi maksimal, kan nggak bisa ngikuti. Jadi tergantung kemauan ayam kan gitu. Jadi ayam makin besar kan mau usulin kalau makin rendah. Itu kadang ada ular ya Pak?
Kalau ada ular itu Ular berkah. ada sih Ya, Mak. kalau tikus memang lah ya bener. Tapi kalau ular itu jarang maksudnya makan ayam itu tidak ada sampai makan ayam Coba masuk. ya ular iseng masuk biasa Apa ya berkah? kak biawak gitu kalau biawak suka makan. Pokoknya nih ayam tuh deg-degan aja mbak. Saya pertamanya ini ayam stres ya. Stres. Iya. Iya. Kalau sudah melihat mati banyak, aduh, jantungan saya dulu. Tapi lama-lama karena biasa. Jadi jika tahu tak pikir udah Orang biasa aja aja. mbak piara 10 ekor mati 1-2 aja gemeteran. Kita sih. Iya, lebih tua. Iya, masalahnya kan imbasnya kan itu lagi saya ke operasional saya tadi gitu. Jadi kalau nggak ada pas nol betul nggak dapat apa-apa, ya itu harus gelontorin uang 3 juta itu uang pribadi. Ya makanya kita apa yang ada ya keluar masuk keluar keluar masuk. masuk mobil ada mobil Ada mobil masuk. keluarin, nanti ada Nanti tebus ada lagi. ambil lagi. Mas ada jual, nanti ada tebus lagi. Pokoknya muter Orang kayak bisnis gitu. tuh ya gitu. Itu. Prinsip suami saya itu nak, asal nggak kalah judi untuk bisnis apa apa. Pokok untuk bisnis. Saya bisa itu udah Melihat telur, beras juarai pertama, beras ikan. Sekarang saya dagang sayur di dekat Bank BRI. Saya sebenarnya itu ditipu orang berapa kali ditipu orang Berapa bilang. ditipu? Iya, sampai Sendiri teman sendiri lagi. sampai motor anak orang beli tak jual. Tak jual Vario 110 cc ya? Yang baru Yang itu. baru dijual langsung buat modal, nggak balik wis nggak masalah. Waktu itu kan ibadah lagi, bukan untukin utang yang ditipu orang itu keras. Belum peluang kita pribadi ada. Pokoknya ya namanya usaha Belum yang biasa. tipu sesama kandangnya abah beli gasolek untuk pemanas. Zaman dulu kan pakai pemanas, saya pakai LPG ya. Sekarang saya kan pakai solar. Listrik berapa? Bayar, sudah hilang. Orang sekarang kandangnya bubar. Pokoknya kalau kandang ya sebenarnya kandang ini harus kembali ke yang masing-masing. Ayo kan, Bisa maintenance. masalahnya ayam itu ngikutin irama bagaimana yang tuan rumah gitu. Iya, Ya, itu karena makhluk bernyawa kan gitu. Jadi kayak instingnya itu ada. Diajak ngomong, kamu jangan ini ya, kamu Nanti gini. kalau seandainya anak jangan kan sampai ke rumah, anak kandangnya aja Anak bersih kandangnya aja, berseteru gitu. kontak langsung Kontak ayam langsung kasih, ya. bisa. Kena penyakit lah apa bisa. Langsung ayam tuh stres cekrek bagaimana. Makanya ayam tuh ya kembali ke Jadi harus enjoy gitu. jadi ayam main kalau menurut saya tuh kalau di argo bisnis ayam itu ya kecuali kalau modal banyak sih enak sih. Enaknya masalahnya ayam. Nah, mampir. Ayo. Mari. Masalahnya kan itu ayam ini kebutuhan hari-hari, itu masih kebutuhan pokok. Apalagi Bagus. sekarang bisnis ayam, rumah makan ayam apa merajalela. Iya, iya, keren. Iya. Ayam geprek, ayam ini, ayam itu, ayam Cuma ini. ada resikonya itu. Ayo. Tapi Bapak dulu belajarnya itu waktu di Jakarta. Waktu di Saya- bayar dulu. Saya kan tadi bilang ya, saya kawan saya dulu punya kandang di Bangil gitu loh. Di Pasuruan. Ya, Bangil Pasuruan kan. Jadi saya dulu sering mondar mandir ke Bangil itu pengen lihat. Maksud saya supaya gak jauh-jauh nyari rezekinya gitu. Kenapa enggak gitu kalau Seluruh dunia, mana dunia nggak tahu. menurut saya ya, menurut saya kalau untuk urusan itu sebenarnya nggak bisa. Ini tanya berapa ini daripada sampai kerja kantor enak bisa sekecil apa pun enak usah di rumah tanya. Iya, kecil apa? Nggak usah di rumah, sampai usaha apa aja Usaha apa enak. sekarang itu nggak boleh. Kita kemampuan kita di mana? Sedangkan aku dadang usaha ini banyak. Banyak konsultasi sa. Kadang ada orang mau buka apa, wah aku mau buka apa bertanya. Asal dirinya nih. Kembali lagi ke modal. Modal. Timbang disuruh orang, hari-hari disuruh Nggak menonton enak kan. kalau disuruh belum dimarahin. Kamu kerja sendiri, usaha sendiri Iya. nggak ya? Padahal kalau kita udah punya anak, enak kerja Enak usaha sendiri, sedangkan sekarang usaha sendiri yang penting mau ngelatih, tekun. Jadi nanti punya modal berapa tanya ke Nah. mau buka apa? Saya nggak ngerti juga, tapi menurut saya ya, enak usaha. Saya ya dari pengalaman saya sendiri, saya dulu itu sebelum terjun di usaha seperti ini selalu ketakutan. Takut modal saya habis Modal nanti gimana? udah punya uang sekitar sekian nanti pas dibuat usaha habis rugi gitu. Nah, setelah saya terjun sendiri ini nggak pernah takut rasanya. Kenapa harus takut gitu? Berarti mengalir gitu. Iya, memang soalnya usaha itu nanti akan datang dengan sendirinya setelah kamu jalanin. Terus kata suami Tapi saya, kalau kamu nggak pernah jalan, kamu nggak bakal tahu kamu kalau apa usaha kehidupan jangan, kamu. jangan sampai niatnya, coba-coba dulu, jangan sampai niat begitu. Nanti coba-coba beneran. Langsung gitu. Iya, kalau usaha Bismillahirrahmanirrahim berangkat gitu. Ya Bismillah saya mau ini ya Orang gitu. usaha gagal itu sudah biasa. Yang penting nggak judi gitu. Tuh, Kalau judi kan. gagal gitu. Kalau judi bukan tawaran. Tapi kalau orang usaha tambah gagal tambah memicu kita untuk usaha untuk semangat. Bagaimana caranya kita Ya kan supaya penasaran iya. orang.
pasar mana yang nggak Saya didatengin sebenarnya sayur? pasar mana yang sebelum tak Ayo, terjun Kediri, kemana-mana Moroko, kemana Karang Malang Ploso, Malang, itu apa? Blitar. Wow. Pokoknya saya sebelum terjun di sana saya udah jelajahin dulu di ikan juga Jam sama. 9 malam kita berangkat ke Karang Ploso, toto pasarnya tutup. Ayo, pulang-pulang tak dapat strudel. Saya itu orangnya selalu penasaran gitu. Jadi iya saya nggak lalu enggal-enggal saya sebelum saya terjun di ikan saya sampai ke mana ke Lamongan sana, Paciran, kemana Madura ke Tapang sana udah tak injek-injek tiap hari. Jam 11 dari sini saya berangkat, pasan sana jam 2 jam 3 kan buka di Ketapang. Saya jam 2 jam 3 di sana udah nongkrongin orang jual-jual itu begini caranya. Oh kayak memantau juga. Iya, yang cari situasinya saya gimana, oh ikan ini segini. Sampai di tahu Bromo, berapa kali saya ke Bromo. kentang saya di Bromo dulu. Iya, saya sampai ke Bromo sendiri nyari kentang itu. Sampai enak gak bayar karcis, nggak bayar alasannya ngambil kentang mbak di atas kan nggak bayar karcis. Padahal kalau wisata kan itu pada bayar semua. Saya itu intinya orang itu hobi. Mobil Memang ini semuanya kalau naik kan nggak boleh mobil usaha kayak itu ini ya. Ini jangan bisa sampai naik sampai terpaksa atas. gitu. Orang usaha itu jangan sampai terpaksa. Harus hobi. Kan Hobi nomor satu itu hobi gitu. Ikhlas itu akan datang kalau kita hobi gitu. Kalau soalnya kalau kita hobi itu kita rela, awalnya kita rela mau hobi senang. Jadi ikhlas tidak. Nah, sedangkan di usaha itu nanti kamu akan kelihatan di depannya setelah kamu jalan. Oh iya, ini ternyata begini. Kamu bisa coba yang ini. Nanti dia akan datang dengan dirinya. Pengalaman itu. Tapi kalau kamu merasa takut, mendingan nggak usah. Tuh, kalau masih takut coba-coba nggak usah. Kalau takut mendingan kerja di orang yang bayar sudah selesai capek pulang tidur gitu. Kalau masih takut. Jadi kalau usaha itu jangan. Kalau masih takut, mendingan nggak usah usaha. Ya, kalau orang usaha itu rata-rata orang usaha apa? Jatuh bangun itu sudah biasa. Ya. Yang dulu namanya Ya istilahnya kalau telur kalau ke jatuh UTM ke kalau warung-warung modalnya UTM. sedikit kan jatuhnya Kembungnya sedikit. ngopi, Tapi tanya dari di orangnya. pengalaman itu kamu udah banyak dari kecil dari mulai Telur ya, kecil apa sampai yang kamu pertama alami ya dari gitu. kan pengalaman kamu udah banyak. Nah, Otomatis kamu makin ke atas usaha kamu makin kamu kan kuat dasarnya kamu. Lobby dulu. Apalagi kamu kan masih muda, perhitungannya setidaknya punya kemampuan di bisnis kan gitu. Mungkin ada kayak manajemen apa segala kan macam. punya manajemennya tahu kan sekolah. Sekolah kan gitu. Makanya anak-anak di pasar-pasar ganteng-ganteng. Lu sama nggak tahu kan orang pelusu sampai kurang ganteng beneran. Wah, kan ada sekali bulan yang jual kentang tuh. Di mana lagi di dapur? Wah, Di Malang, Surabaya, di- anak-anak muda-muda sekarang semua yang pakainya usaha hitam itu. kayak begini. Iya, sudah berbisnis semua. Yang cewek Tapi nah, prinsipnya dia dulu itu keluwing Dari- sampai ini. daripada dibilang daripada jadi angkatan belum tentu gaji sama dengan saya kan gitu. Iya gitu dia ngomong. Dia yang saya sampein mbak cewek ya, disupirin sama orang dia bawa satu berujung ini daun bayam Ayo, ayo. apa gitu. Ya mungkin Muda-muda salah satunya semua, itu. muda-muda. Nah, ada sekarang tua kan saya Nggak ada orang tua sekarang berdagang itu. soalnya tahu cuan anak muda. HP perlu iPhone. Iya, tahu pendapatan. Makanya kalau kayak yang muda-muda ya jangan ya mending kayak kamu di daerah kamu apa yang nggak ada di situ kamu di Iya, situ. kamu Ya, nyari kemana uang gitu. apa yang nggak ada di Barterin kamu yang di sana di barter. oh ternyata di situ kamu sini nggak ada ini jarang kamu jelajahin apa yang sekiranya di situ apa ya yang bagus itu untuk usaha di kamu nyari tempatnya sekarang kan tinggal dibuka Google ini oh datang kamu oh ya masuk di kampung saya Kalau kembali lagi ke ayam itu kalau mau usaha, misal kayak tempatnya kecil gitu bisa. mending kalau Nggak usah. yang kecil mending nggak usah jangan buang-buang Jangan buang-buang duit. kalau pengusaha ayam mau usaha ayam kita kembali ke budget ya ayam kalau kan sekarang kalau ukuran lahannya kurang dari 100 kalau menurut saya sih ini nggak usah Soalnya nanti jatuhnya di listrik. masalahnya nanti jatuhnya di operasi Pensiun. membengkak kalau di atas 100 minim 100 atas 100 panjang 100 lebar 12 boleh itu kita harus siap dana minim 2,5 iya dengan bangunan dengan alat-alat segala macam Sudah itu, Pak. sudah sama kurang lebih itu Pak lebih pun nggak banyak kurangnya pun nggak banyak kalau kandang lebar 12 panjang 100 itu 2 lantai atas 2 lantai ya bagus 2 lantai soalnya supaya menghemat bahan dan bagus kalau 1 lantai sih bagus tapi kurang tapi kalau lahannya lebar tidak pakai juga nah kalau di ayam tuh mainannya standarnya pendapatan buat peternak itu kalau rezeki lagi bagus per ekor tuh paling kurang lebih sekitar antara 5.500 5.600 per ekor Itu bagus. itu udah bagus ya 5.000 itu standar 4.000 berapa itu standar jadi kalau seandainya kamu punya ayam seandainya 1.000 kandang 100 meter lebar 12 berarti 100 kali 100 kali 12 berapa itu 100 1.200 ya 1.200 kok kali 1.200 kali 16 1.200
1.200 kali 16 berarti 1.200. Nanti ketemu hitungannya. 1.200 kali 16 kali 16 200 kali 16 berarti Berapa itu, Mbak? ketemunya. 192.000. Nah, kamu bisa ngisi ayam 40.000. Ini 40.000. Lebar 12 dan panjang 100. Bisa nyium ayam 40.000. Lah untuk ayamnya ini biasanya juga tidak dilimpar juga. Ya, Kan iya. punya kita pernah ke Jepang. Enggak dilimpar juga. Ya, ini impor sekarang Tapi harus diseleksi bener-bener ayamnya harus fit, nanti dokter hewannya kalau mau panennya. Kalau mau panen gitu. ya Pernah sering. sekarang kadang belum mewah-mewah ya. Terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah Yang ini jalan Jawa di sini Timur. Jawa Timur ini kena imbas Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah itu kandang super semua di sana itu. Terlalu banyak Terlalu populasi. banyak kandang populasi bagus-bagus. Sana itu sekali rusak itu nggak diisi lagi. Padahal kandang di sana itu Soalnya banyak kandangnya, Mas. Sudah overstock. Dulu Jawa Tengah kan dia pembuangan ke Jawa Barat. Konsumennya Jawa Barat. murah. Jawa Barat sekarang sudah banyak seribu dari Riau. Dari Ya, Lampung, dari daerah sana. dari sana. Jadi imbasnya Jawa Timur yang ngambil ke Jawa Tengah, terutama yang pinggiran sini daerah Bangkalan. Sini banyak ke Kalau sini ini tergantung pabriknya, paling nggak rata-rata ngambil sini Orang ini sana. orang dari timur sana, Sampang, semua Pamekasan Pamekasan. sana. jualnya di Nah, daerah Makalang Timur. iya, pokoknya ke Pamekasan Madura sana. Timur. Nah, ayo. Pokoknya intinya Sebentar biaya lagi Madura juga overstock. overstock. Soalnya Madura Tapi kan Madura ini banyak Pak ya. banyak sekali sekarang. Kandang baru kan. Tuh, tapi kayak di map itu jarang. Hah? Iya. Kayak nggak ada. Cari di mana? Kadang-kadang mereka itu ini loh, nah. Ya mereka itu Dari pajak. dari pajak. Iya. Sama kan nggak punya surat. Iya, itu menghindari pajak. Iya. Ya ada terdaftar juga, cuma mereka tersembunyikan rata-rata mereka tuh yang daftar organisasi di sini itu sudah ketahuan. Dalam Makanya istilah kita ada dari itunya. dari berapa kali saya didatangin pajak terus. Jadi itu kan tadi Ini total tuh bukan populasi saya itu. ngedaftar, Mbak, saya Jadi di satu mana-mana tahunnya itu ketahuan. satu tahunnya saya itu kurang lebih sekitar antara 5 miliar 6 miliar ditagihnya itu. Pajak. Iya, pajak. Pajak-pajak ini. Maksudnya pendapatan Soalnya saya itu dari pendapatan. ya bukan pendapatan, jadi dia hitung pendapatan. Tapi saya bilang kan ini kan punya pabrik itu sudah maja sih. Tapi ini kan bahkan kan totalnya pabrik yang Kan sampai nggak ikut itu. pabrik, kan? Iya. Masa Saya nggak kan tahu? cuma plasma, saya cuma ngingung sih bilang. Tapi ya namanya pajak kejar-kejaran sampai suruh bayarin berapa sampai bayar 50 nggak tak bayar juga bayarin. 50.000. Tapi dikira punya bapak. Iya dikira sedangkan pabrik itu sudah bayar pajak berapa ratus tiap bulannya pabrik pakan itu kan gitu. Tapi kadang-kadang namanya pajak. Sampai dataku sini ada di Bank Mandiri ada, punya Open ada. Kalau aku ya. Kira ini enak kali ya ayam. Mungkin sudah mau Ya, apa yang dibantu orang yang Sering, anak-anak kayak gini sering. sering banget apa yang dibantu ya. ganggu itu. Nah, yang memang sudah saya juga mau buka puasa. Kalau mau buka puasa di Buka puasa di sini. sini kenapa? Kalau pulang Jangan Pak, jangan. enggak repot kok. Dari mana sih ya? Tadi kan udah tanya. Kalau ini jauh ini Pak. Medan. Sumatera. Udah ketahuan. Sampai juga jauh ya. Oke, sudah juga. Bedanya mana? Nak? Kok tapi namanya itu kayak orang seberang. Di kota Medannya. Oh. Bo, Dulu saya waktu melayani Pertamina. Palembang, Medan. Dulu waktu melayani Pertamina sering ke sana. Tanya daerah luar negeri mana Kawan-kawan saya dari Medan Palembang. banyak kawan-kawan dari Medan banyak waktu aktif di laut. Kapal yang nggak pakai baju tahu-tahu nih. Iya krunya satu dari penumpang nggak ada yang pakai baju. Lu nggak percaya ini orangnya masih hidup. Tuh kan bapak ada mas, khusus mas, itu kapal tuh. Iya. Di sana duduk-duduk begini nggak pakai jaket aja. Memang khusus bugil. Memang khusus Kalau- bugil. Kalau nggak bugil nggak boleh. Kalau nggak bugil nggak boleh naik. Jadi memang khusus bugil. Tapi pelayannya ya pakai baju pelayannya. Semuanya Itu yang kapal pesiar. Iya kapal pesiar. Itu kan semua disajikan tergantung kembali ke individu tadi masing-masing. Dulu bapak lama di pesiar, dulu pertama nggak di pesiar, terus pesiar, habis pesiar, terus kapal pengoboran, pengoboran sudah. Sudah punya ini udah habis bayar lagi saya cuma Saya bayar dulu semua. sih. Hah? Iya. Tapi ya yang namanya Bapak kuliah di mana? nggak pernah Nggak kuliah. kuliah. Orang kuliah enggak kuliah. Sampai ya, bapaknya nggak ada, saya hamil yang anaknya tak bangku tadi, rugi ayam. Dicari yang sana mati, dari sana mati, ayo
mau buat operasi anak saya buat operasionalnya dikirimin lagi duitnya. Waktu masih divisi ya. Mau Nggak, percaya dokter, operasi ke Sen. PHC Surabaya. Iya, pesan Inggris. Bahasa Inggris dikit kan. Dikatain. Bapak lulusan SMA, SMA. SMP, SMA. Dulu telah. Ya, Tapi kursusnya kemana-mana bahasa Inggris belum ada yang kursus sendiri. Jadi pintar bahasa Inggris. ya lah pintar juga ngerti kalau orang ngobrol. Jadi kalau orang ngobrol juga ngerti gitu aja lah. Nggak pintar. Nggak pinter Kalau tahu. pintar, kalau pintar nanti kan saya jadi Jadi profesor nanti kalau pinter. Mungkin kita tutup dulu ya. Hah? Boleh, silakan. Makasih banyak ya. Terima kasih Nah, banyak. jangan kapok Iya, mampir-mampir. tanya kalau yang Kan masih lama, kan masih semester 3 semua ini. Iya. Iya, Pak. Masih Itu lama. dua. Oh, masih dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menanyakan tentang bagaimana sih budidaya ayam broiler itu. Ini kita langsung saja kenalan bersama yang biasanya merawat ayam ini. Boleh kenalan mas? Nama siapa mas? Eko ini asli sini kan? Oh sini mau kerja? Oh nggak tahu. Udah kerja di sini berapa tahun? Langsung ke mau tanya ke budidaya aja mas. Untuk budidaya ini bagaimana mas? Ya cuman gimana ya, cuman merawat aja. Merawat aja. Kalau untuk bibitnya itu Kita cari mitra. dari mitra. Biasanya malam minggunya keriting. Dalam 1 tahun ini ada Penjualannya itu hitungkan satu. Ini kan satunya kan kayak sekarang bukan. Jadi kayak berdirinya tuh cuma perawat saja. Untuk pemilihan bibit itu bagaimana di sini? untuk pemilihan bibit saya kurang tahu ya, soalnya kan yang menentukan kan orang pabrik. Oh, Yang yang bagus. kita cuma mengajukan deteksi kapan, kelapatan, Untuk masa dari awal tebar bibit sampai panen itu berapa bulan di sini? kurang lebih 35. 35 hari berapa ini? Kalau Rata-rata bobotnya berapa ini? Kalau 35, insya Allah kurang lebih lain satu ya. 25 gram itu. 2 kilo. Oh 2 kilo. satu ekornya. Itu ada di rata-rata. Ayamnya ini Mas bilang sakitnya ada ayam. Biasanya loh ya, tapi alhamdulillah di sini kan jarang. Kalau biasanya itu sih CFD itu. Itu masih bisa diselamatkan nggak? Kalau CFD untuk ngeceknya tuh bisa lah. Kalau cuma misalnya CFD terus gugur itu harus panen total. Kalau masih ngetes ngorok itu masih bisa diantisipasi. Bagus sih. Ayamnya juga nih Mas. Terus kalau lihat ini sakit kita tidak gimana? Kelihatan dari Wajah. raut wajahnya, terus aktifnya ayam itu terlihat. Biasanya ciri-cirinya gimana? Ya kayak orang biasa gini aja kalau sakit kan apa ya, periang itu bulunya ini kan berdiri semua, terus tidurnya berdiri, itu pasti sakit. Kayak gurunya rantai gitu. Enggak, ngomprok gitu apa ya, Oh kayak umbang gitu Iya, mas. kembang terus dia berdiri tapi tidur. Berdiri tapi itu. Terus itu sakit ya kalau Itu harus dikeluarin soalnya dipisahin kan? iya, biasanya kan enggak. Kayaknya permasalahannya apa aja Mas? Gejala-gejala. Biasanya sih keluar. Kamu manja. Gimana cuaca? Kan yang itu kan dingin. Kalau pemanasnya itu semua, otomatis nanti ke depannya ke belakangnya itu kurang maksimal untuk pertumbuhan ayam. Jadi ayam ini suka cocoknya apa aja tadi? Pas yang harus pas. Kalau ayam kecil ya, itu suhunya kurang lebih standarnya normal itu kita dapat nggak boleh turun dari 30. Itu pakai lampu atau apa mas untuk manasinya? Pemanas. Oh dari itu ya. Selama singatan itu setiap harinya berapa kali? Udah 3 kali ya? Itu di pagi apa di sore? Sore. Dan nanti kalau pas pagi kan ada yang kosong tambahin. Kalau rutinnya sore jam. Kalau siang kan nggak bagus. Terus kalau habis pasca panen itu mas, itu langsung dijual atau masih dipilih lagi? Panennya. Pas kan habis panen kan diambil, terus habis panen itu langsung dikirim gitu mas. Ayamnya. Iya, itu masih dipotong. Waktu panen itu udah dipilih itu berarti. Sudah, tinggal Oh, tinggal ambil aja gitu. Ini kurang lebih berapa kali? Tiga belas.
Satu dino sampai 8 sekitar berapa itu? Populasinya itu atas 11.000. Berarti ini permasalahan budayaannya cuma itu sekarang. Kalau masalah itu solusinya gimana? Mengatasinya? tergantung apa ya kondisi ayamnya pemilihan ayamnya gimana namanya ya ikuti aja. Berarti tiap baru benih terus perawatan itu berubah-ubah itu Mas. Yang penting tuh gimana ayam itu bisa nyaman gitu. Oh, kita Nanti kalau mengikuti. kan ayam set ini biasanya kan panas, kita bantu sama pendingin kan ada pendingin. Ini udah umur berapa? Ini tapi silakan. Tinggal 1 mingguan lagi. Makanya tadi pengurangan. Ini itu jenis broiler ini Mas. Berarti cuma 1 bulan udah bisa dipanen gitu Mas. Apa? 1 bulan udah panen gitu. Kalau tiga Sehari itu habis berapa kilo? Kalau berapa 17.000. kilo? Tahun kan gitu. Bayangin aja kalau 40 aja berapa ton? Bahkan Sebentar Pak, Makannya ini apa Pak? Makannya? pakai perajin Pak. kan pabrik habis pun dan ini kan misalnya Oh iya, iya tadi kalau mandiri bisa dipakai. kalau mandiri itu Mas. Dia kalau ayam pabrik satu ayam rusak ya kalau ayam 3.000 Minumnya tuh pakai air biasa apa kayak ada campurnya yang apa kuning itu? Kita ambil itu ada Mas. vitamin protein Itu dikasih minyak, dikasih pakai. Kalau itu mas misahin ayamnya yang sakit sama yang nggak sakit itu gimana? bisa ini Oh sih, itu ya yang sakit. Berarti makanya rawan udah ular, kan ular. Kayak ular gitu nggak pernah masuk. pernah kemarin mati Langsung ditangkap gitu Mas. dia tangkap Tikus juga gitu. terus jawab Masuk ini. makanya kan begitu Iya sih. Terus kemarin bawahnya lari-lari ya kenapa tak ternyata ini kopret banyak. Terus ini bawahnya nih, apa ini sekam ini? Rajin diganti atau iya kan kalau ganti perkembangannya lama? jangan kalau mau apalagi hujan hujanan juga apa Untuk itu Mas, kan biasanya kalau ada ayam ini kan biasanya harganya naik turun itu apa sih Mas yang mempengaruhi? Mungkin dari cuaca itu atau gimana? itu kan stok pasar Oh, stok pasarnya. terus permainan apa ya kurang tahu juga Ya, itu kan maksudnya bukan boleh anu dijawab saya. nggak? Sekitar tahu gitu aja. Misalnya kan persaingan bisnis kan banyak ada perusahaan tapi jumlah itu kan banyak Mungkin yang paling tepat dari stok tadi Mas ya, kayak kita sebagai peternak kayak sama apa itu kan yang penting ayam sehat masalah harga kan urusan waktu saya kan harga kontrak dari murah sekarang mahal tetap segitu aja kan harga kontrak pabrik yang menduri. penting kita rawat dan kita dapat nanti ayam sehat selamat terus Biasanya kalau permintaan ayam naik itu pas apa? Kayak di nah, biasanya gini terus puasa. puasanya tapi ini Mahal ya? malamnya terus dulu kan itu Berarti ini pas Mas ya, di sini kan hari raya. nah ini misalnya Di banyak-banyaknya ini ya. mudah-mudahan sama sampai panen Di burung ini pernah nggak ya? dulu 4 tahun yang lalu satu kali Sekarang udah nggak lagi. Sekarang penyakitnya apa dia? apa itu rugi berarti cuma 20 atau 16 Penyakitnya yang sering apa mas? Biasanya terus lagi. Jarang. 1 tahun ini Hidup dulu. Berarti untuk mungkin 90% Mas ya, untuk risetnya itu. alhamdulillah yang penting kita rawat benar wis jaga kembangan Kalau kita rajin jaga gitu Mas. kayak Masih iya kayak apa itu nggak tahu nggak mau tahu yang wis apa kata saya Oh, kalau tahunya ya nanti malam mungkin tahu tahu pertama kita cuma pas ada saya
dibersihkan ya Mas? Iya, Biasanya dijaga sih. berat badannya berapa kalau berat badan berat badannya itu 2,6 tadi mas. 2 kilo 6 ton. Pas datanya itu 0,3. Kecil-kecil mas. Nanti ini pas ini waktu di sini udah mapan ini. persiapannya tapi enggak dari itu lagi ya dari ayam itu udah Mungkin itu saja mas. Terima kasih mas untuk waktunya. Ya. itu dulu langsung apa foto ya Itu, nah, Gak apa